Scene diawali dengan diperlihatkannya sepasang kekasih yang bernama Stefan dan juga Parola yang sedang berpetualang ke Afrika, tepatnya di negara Kenya. Nah, mereka ini sudah berpacaran selama 2 tahun dan ceritanya di hari itu adalah hari terakhir mereka di Kenya sebelum pulang kembali ke negara Swiss. Tiba-tiba mereka sempat dikejar belandalan di sana, namun untung saja mereka bertemu dengan 2 orang yang masih menggunakan pakaian asli suku di sana dan akhirnya mereka pun selamat. Dan salah satu dari mereka itu yang bernama Lemalian ternyata bisa berbahasa Inggris. Setelah itu si Lemalian pun langsung mengantarkan mereka ke atas kapal. Nah, di sini si Carola udah mulai curi-curi pandang ya kepada si Lemalian, begitupun juga sebaliknya. Singkat cerita, di malam harinya si Carola dan si Stefan pun ketinggalan mobil elap terakhir yang akan mengantarkan mereka ke hotel. Dan terpaksa mereka pun harus mencari hotel baru. Lalu tak lama si Lemalian pun muncul lagi dan dia langsung mengantarkan mereka ke hotel terdekat. Namun sesampainya di hotel, si Lemalian pun diajak masuk sama si Carola, namun tidak diperbolehkan oleh si hansip hotel. Yang akhirnya si Carola pun menyusul si Lemalian pergi meskipun sempat berdebat dulu sama si Stefan. Namun pas mereka lagi mesra-mesranya, tiba-tiba si Stefan pun datang dan langsung menyeret si Carola untuk pulang. Nah, ketika di hotel, si Carola pun kepikiran terus si Lemalian padahal dia udah berewitkan 2 ronde sama si Stefan. Hingga di pagi harinya pas mereka lagi di bandara, tiba-tiba si Carola pun memutuskan untuk tidak pulang yang bikin si Stefan pun udah curiga kalau si Carola ini pengen sama pria yang ada di negara Kenya itu. Dan akhirnya si Stefan pun pulang sendiri dan si Carola langsung datang ke kafe tempat terakhir mereka bertemu dengan si Lemalian. Tahu ternyata si Lemalian lagi pulang kampung ke Panjalu Ciamis dan temannya si Lemalian pun menjelaskan kalau perjalanan ke sana sangat jauh karena harus naik elap beberapa kali dan di sana si Carola bisa menemui seseorang yang bernama Elizabeth. Nah, si Carola udah nggak peduli jauh mau manapun karena dia udah penasaran banget sama si Lemalian yang gede banget ya. Singkat cerita, si Carola pun sampai dan dia sempat bingung untuk mencari seseorang yang bernama Elizabeth. Dan ternyata si Elizabeth ini adalah seorang teteh-teteh gurih yang menikah dengan orang asli di sana. Singkat cerita, di malam harinya benar saja si Lemalian tiba-tiba muncul di depan rumahnya si Elizabeth. Dan si Lemalian pun langsung mengajak si Carola untuk pergi ke kosan temannya dan akhirnya mereka pun di pagi harinya si Carola pun duduk sendirian dan tak lama datang si Lemalian dengan wajah yang sumringah banget karena semalam udah bucak. Lalu setelah itu si Lemalian pun mengajak si Carola ke lemburnya dan itu harus ditempuh dengan berjalan kaki melewati bukit-bukit yang sangat gersang. Dan mereka terlihat sangat welcome sekali kepada si Carola dan singkat cerita di keesokan harinya si Carola yang biasa mandi di ruangan kali ini harus mandi di tempat terbuka. Hingga mereka pun jadi mandi bareng. Lalu setelah mandi dan juga berewita, si Carola pun menemui seseorang yang bernama Bernardo yang merupakan seorang pendeta asal Italia. Dan si Lemalian bilang kalau si Carola balik lagi ke sini, maka dia akan menikahinya dan si Carola pun berjanji akan kembali lagi dan juga siap menjadi istrinya si Lemalian. Singkat cerita, si Carola pun udah ada di rumahnya lagi di Swiss dan dia bilang kepada ibunya kalau dia mau nikah dengan orang asli Kenya. Ich werde heiraten. Dan singkat cerita, si Lemalian pun terlihat sangat bahagia dengan kembalinya si Carola ya. Yang akhirnya mereka pun langsung mengadakan acara pernikahan di keesokan harinya dan pernikahan itu pun dirayakan dengan sangat meriah sekali. Singkat cerita, si Carola pun udah hamil 4 bulan lagi dan udah diewekkan berpuluh-puluh kali ya. Dan dia pun berencana akan membuat warung agar masyarakat sekitar tidak usah jauh-jauh ke kota untuk membeli kebutuhan mereka. Lalu singkat cerita barang-barang dagangan si Carola pun udah datang. Nah ketika si Carola lagi transaksi sama si supir terlihat si Lemalian yang sangat cemburu melihat mereka berdua. Lalu tak lama datang si Maghrib yang menitipkan keponakannya agar bisa bekerja ngebantu wadangin pembeli yang kepaksa si Carola pun langsung menerima si Udang untuk bekerja. Singkat cerita warung si Carola pun sangat ramai pembeli hingga si pendeta pun ikut senang dan langsung merayakan perubahan besar yang ditimbulkan sama si Carola. Namun si pendeta tetap mengingatkan kepada si Carola agar berhati-hati karena bisa aja warungnya dijarah kapanpun.
Lalu singkat waktu, kehamilan si Carola pun udah semakin besar, namun si Lewalian justru jadi semakin pencemburu. Setelah itu masalah lain pun muncul, yaitu si Maghrib yang ternyata suka kasbon ke warungnya si Carola lewat si Lemalian. Nah, hal itu bikin mereka pun bertengkar karena menurut si Lemalian sesama saudara boleh kanduk sepuasnya. Di malam harinya si Carola pun mengalami kontraksi dan dia pun langsung dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan pesawat. Dan akhirnya bayi mereka pun lahir dengan selamat dan mereka pun terlihat sangat bahagia. Awal kebahagiaan mereka harus rusak gara-gara si Lemalian ketahuan ngasih duit keamanan buat si Maghrib. Lalu si Carola pun meminta kembali duitnya yang bikin si Lemalian pun marah karena sekarang warungnya nggak ada yang menjaga. Dan benar saja di keesokan harinya warung si Carola pun jadi sering dibangsat sama keponakannya si Maghrib. Dan hal itu terlihat langsung oleh si Carola dan si Ujang pun langsung diusir dari warungnya si Carola. Lalu di malam harinya ketika si Lemalian lami ngas banget, si Carola pun langsung menolak Berewita karena masih belum rapat lami pasca melahirkan. Nah, karena nggak bisa tidur, si Carola pun keluar bubuk dulu dan dia tiba-tiba langsung diserang sama si Ujang. Namun untung saja si Lemalian debak keluar bubuk yang akhirnya si Ujang pun dibabuk berkali-kali sama si Lemalian. Itu sekalian ngelampiasin kesel karena Wen bisa mucat ya si Lemalian. Lalu di keesokan harinya si Carola dan juga keponakannya si Maghrib pun disidal hala anak di sana dan si Carola harus membayar 2 ekor domba karena keponakan si Maghrib udah dipecat. Nah, sedangkan keponakannya si Maghrib harus membayar 5 domba kepada si Carola karena mencoba mengurus si Carola tadi malam. Lalu singkat cerita anak mereka pun sudah besar, namun cemburunya si Lemalian semakin menjadi dan juga sangat konyol. Nah, konyolnya itu senyum ke pembeli aja, si Lemalian langsung cemburu ya kepada si Carola. Das kommt doch nicht aus mir, du bist ja Wahnsinn. Dan akhirnya si Carola pun memutuskan untuk pulang aja ke Swiss dengan membawa anaknya. Karena dia nggak tahan ya dengan situasi kayak itu. Dan hal itu pun sempat ditinggal sama si Lemalian yang curiga kalau si Carola gak akan kembali lagi. Namun si Carola beralasan kalau ibunya ingin melihat cucunya secara langsung. Dan dia juga berjanji akan kembali lagi secepatnya. Yang akhirnya dengan rasa yang sangat sedih, si Carola pun berhasil pergi dari tempat itu bersama anaknya dan sekarang dia tinggal di Swiss dan juga tidak pernah kembali ke Kenya. Dan film berakhir. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Das kommt doch nicht aus mir, du bist ja Wahnsinn.